Siapa yang berpotensi terpapar virus corona? Orang yang memiliki riwayat perjalanan 14 hari yang lalu ke negara dengan transmisi lokal COVID-19 atau merasa pernah kontak dengan pasien terkonfirmasi positif COVID-19. Apa yang perlu dilakukan jika memenuhi dua kondisi tersebut? Bila Anda merasa sehat, maka dianjurkan untuk melakukan karantina diri di rumah selama 14 hari sambil memonitor kondisi tubuh. Bila Anda merasa tidak sehat atau timbul gejala, segera lapor ke petugas kesehatan atau hubungi hotline center Corona untuk mendapatkan rujukan pemeriksaan ke fasilitas layanan kesehatan. Gejala apa yang perlu diperhatikan? Demam melebihi 38 derajat Celcius, batuk atau pilek, sakit tenggorokan, sesak atau gangguan pernafasan. Apakah perlu langsung datang ke layanan kesehatan? Apabila gejalanya ringan, utamakan menghubungi hotline center Corona atau rumah sakit rujukan terdekat untuk mendapatkan informasi mengenai langkah selanjutnya. Sambil mencari informasi, ini yang perlu dilakukan. Tetap hindari keluar dari rumah, istirahat yang cukup, banyak minum air putih dan makan makanan bergizi, mempraktekkan kebiasaan bersih seperti cuci tangan, dan membersihkan area-area yang tersentuh permukaan tangan. Gunakan masker agar percikan dari batuk atau bersin tidak mengenai orang lain, bahkan di dalam rumah sekalipun. Kapan harus mencari bantuan medis tambahan? Bila gejala yang dirasakan cukup parah, misalnya sesak nafas berat, atau apabila Anda dalam klasifikasi kelompok rentan karena berusia lebih dari 60 tahun, memiliki penyakit kronis seperti diabetes, hipertensi, gangguan imun, ada riwayat sakit pernafasan, dan lainnya. Apa yang perlu dilakukan bila gejala berlanjut dan harus ke fasilitas kesehatan? Gunakan masker saat keluar rumah. Praktekkan etika batuk dan bersin yang benar dengan menutup dengan siku atau tisu. Hindari menggunakan transportasi publik. Bagaimana tahapan screening pasien di fasilitas pelayanan kesehatan? Sebelum memberikan perawatan, tenaga kesehatan di fasilitas layanan kesehatan akan melakukan screening. Jika tidak memenuhi kriteria pasien dalam pengawasan atau PDP COVID-19, maka akan dirawat inap atau rawat jalan, tergantung diagnosa dan keputusan dokter. Jika memenuhi kriteria pasien dalam pengawasan COVID-19, maka akan dirujuk ke salah satu rumah sakit rujukan, didampingi oleh tenaga kesehatan yang menggunakan alat pelindung diri atau APD. Di rumah sakit rujukan, spesimen pasien diambil untuk pemeriksaan lab dan pasien akan ditempatkan di ruang isolasi. Spesimen dikirim ke Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan atau Balitbangkes di Jakarta. Hasil pemeriksaan pertama akan keluar dalam 24 jam. Jika hasilnya negatif, pasien akan dirawat sesuai dengan penyebab penyakit. Jika positif, maka pasien akan dinyatakan sebagai penderita COVID-19, diambil sampel setiap hari, dan baru akan keluar dari ruang isolasi jika pemeriksaan sampel 2 kali berturut-turut hasilnya negatif. Itulah informasi dan protokol kesehatan untuk masalah COVID-19 yang perlu diikuti oleh masyarakat. Sakit akibat virus corona dapat disembuhkan. Namun begitu, lebih baik mencegah dan tidak menularkan kepada mereka yang lebih rentan. Quick Response Code atau QR Code dapat berfungsi untuk berbagi tautan dan alternatif pengiriman dana secara digital. Gereja Toraja Jemaat Tangerang memperkenalkan QR Code standar pembayaran nasional sebagai alternatif pemberian persembahan secara digital. Kode ini bisa berlaku untuk semua aplikasi dompet digital yang berlaku di Indonesia. Cara persembahan menggunakan QRIS Gereja Toraja Jemaat Tangerang sangat mudah. Jemaat dapat menggunakan QR Code yang dibagikan di dalam grup WhatsApp Jemaat Tangerang atau pada display tayangan video kebaktian online setiap minggunya.
Jemaat dapat memindai atau scan kode QRIS yang tersedia dengan aplikasi dompet digital yang dimiliki. Isi jumlah persembahan yang ingin diberikan dan persembahannya akan langsung tersalurkan. Dengan cara ini, identitas pemberi persembahan akan tetap anonim seperti metode persembahan konvensional. Selamat mencoba pengalaman baru dalam memberikan persembahan bagi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu dan selamat mempersiapkan diri untuk bersekutu dalam ibadah Minggu pada hari ini lewat ibadah live streaming kepada jemaat Tuhan yang ada di rumah dan di gedung gereja. Warta Jemaat Gereja Toraja, Tangerang, Minggu 16 Agustus 2020. Pelayan pada hari ini akan dilayani oleh Bapak Pendeta Max S. Tandirerung STH, dibantu oleh majelis bertugas, tim musik, dan tim live streaming seperti yang dijadwalkan di layar live streaming. Tuhan memberkati pelayanan. Kolekte hari Minggu, persembahan syukur bulanan PSB, dan persembahan lainnya dapat ditransfer melalui rekening Gereja Toraja yang ada di layar. Juga dapat dimasukkan dengan scan barcode QRIS Gereja Toraja Jemaat Tangerang. Ibadah keluarga via Zoom meeting dilaksanakan setiap malam pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dan renungan harian Toraja Rehat setiap hari di channel YouTube Getorta TV. Ibadah perayaan HUT RI ke-75 dilaksanakan di rumah masing-masing jemaat. Tata ibadah akan dikirim lewat grup WA jemaat. KIK, Kebaktian Inti Keluarga. Jemaat yang rindu untuk dilayani lewat KIK dapat menghubungi Majelis Koordinator Sektor atau Tata Usaha. Laporan kolekte persembahan digital QRIS dan persembahan lainnya dapat jemaat lihat warta jemaat di layar live streaming. Majelis Jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kepada jemaat dalam sepekan ke depan. Nama-nama ada di layar live streaming. Berita sakit, mohon dukungan doa segenap jemaat untuk Bapak Matius Lebang, Ibu Faulia Mangiwa, pemulihan pasca operasi. Opa Jawa dirawat di Rumah Sakit Laki Padada. Warta PPGT, Global Coffee Break GCB, from home dilaksanakan lewat video conference, Sabtu 22 Agustus 2020. Info lebih lanjut dapat menghubungi kontak person yang ada di layar. Sekian warta jemaat minggu ini, Tuhan memberkati.
Sidang jemaat yang terkasih, kita bersyukur hari ini Tuhan memberikan kepada kita untuk duduk bersekutu sebagai keluarga Allah, merayakan hari yang dikuduskannya. Tuhan yang menyatakan kesetiaan dalam pemeliharaannya, dalam hidup yang kita lalui, adalah Tuhan yang berkuasa, maha mulia, dan Tuhan yang mengasihi kita, yang berkenan dijumpai saat ini. Dalam tuntunan tema pemeliharaan yang mendamaikan, mari dalam perhimpunan ibadah minggu saat ini, kita bangkit berdiri dan menyanyikan pujian berhimpun semua. Saudara-saudara sidang jemaat yang Tuhan kasihi, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Salam kepadamu dari segala orang kudus. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Silakan duduk. Saudara-saudara, dalam segala keterbatasan, marilah dengan rendah hati dan penuh penyesalan yang sungguh, kita mengakui dosa di hadapan Tuhan. Bapa Surgawi, kami bersyukur atas kehidupan keluarga, persekutuan, dan masyarakat yang Engkau anugerahkan kepada kami. Tetapi karena sikap angkuh, egois, dan ambisi, kehidupan kami sering tidak lagi diwarnai oleh sikap saling menghormati dan saling menghargai. Rasa saling curiga, menyalahkan, menfitnah, dan mementingkan diri sendiri sering bertumbuh subur. Kami tidak peduli apakah sesama kami terluka karena tindakan dan ucapan kami. Tuhan, ampuni kami yang tidak melakukan kehendak-Mu. Ampuni kami yang merusak damai sejahtera dalam kehidupan keluarga, persekutuan, dan masyarakat. Ampuni kami dalam segala kelemahan kami. Ampuni kami yang tidak menghargai keselamatan yang telah Tuhan karuniakan. Tuhan kasihani kami, Kristus kasihani kami. Tuhan kasihani
Kepada kamu sekalian, berita anugerah dari Tuhan diteguhkan kembali. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita, sebab oleh Dia kita telah menerima pendamaian itu. Roma 5 ayat 10 sampai ayat yang ke-11. Dihapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus. Aku pulih dan sembuh hanya oleh darah Yesus. Oh, darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Pendamaian bagiku hanya oleh darah Yesus, bukan oleh amalku, hanya oleh darah Yesus. Oh, darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Dengarkanlah petunjuk hidup baru. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Mazmur 133 ayat yang pertama. Mari kita membaca Mazmur 133. Persaudaraan yang rukun. Nyanyian Syara Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Saudara-saudara sidang jemaat yang Tuhan kasihi, mari bersama-sama kita mempersiapkan diri untuk membaca, mendengar, dan merenungkan firman Tuhan. Sebelum kita membaca firman-Nya, mari kita berdoa. Di hadapan-Mu ya Allah Bapa di sorga, kami menyatakan pujian dan syukur kami, karena Engkau memberikan kami kesempatan. Engkau menganugerahkan kekuatan dan kesehatan kepada kami semua selaku jemaat-Mu. Bahkan Engkau memberikan kami kehidupan. Kami sungguh merindukan persekutuan dengan Tuhan. Dan kami selalu rindu untuk membaca dan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Saat ini Bapa, kami akan membaca firman. Bahkan hamba-Mu akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah dengan kekuatan dan hikmat kuasa Roh Allah yang kudus menopang dan menuntun kami semua. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami datang kepadamu dan berdoa. Amin. Pembacaan kita pada pagi ini yang pertama adalah diambil dari Kejadian 45 ayat yang pertama hingga 15. Yusuf memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya.
Ketika itu Yusuf tidak dapat menahan hatinya lagi di depan semua orang yang berdiri di dekatnya. Lalu berserulah ia, "Suruhlah keluar semua orang dari sini." Maka tidak ada seorang pun yang tinggal di situ bersama-sama Yusuf. Ketika ia memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya, setelah itu menangislah ia keras-keras, sehingga kedengaran kepada orang Mesir dan kepada seisi istana Firaun. Dan Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, "Akulah Yusuf. Masih hidupkah Bapa?" Tetapi saudara-saudaranya tidak dapat menjawabnya, sebab mereka takut dan gemetar menghadapi dia. Lalu kata Yusuf kepada saudara-saudaranya itu, "Marilah dekat-dekat." Maka mendekatlah mereka, katanya lagi, "Akulah Yusuf, saudaramu yang kamu jual ke Mesir. Tetapi sekarang, janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri, karena kamu menjual aku ke sini, sebab untuk memelihara kehidupanmu lah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Karena telah 2 tahun ada kelaparan dalam negeri ini, dan selama 5 tahun lagi orang tidak akan membajak atau menuai. Maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunan di bumi ini dan untuk memelihara hidupmu, sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah. Dialah yang telah menempatkan aku sebagai bapa bagi Firaun dan tuan atas seluruh istananya dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Segeralah kamu kembali kepada bapa dan katakanlah kepadanya, beginilah kata Yusuf anakmu, Allah telah mendapatkan aku sebagai tuan atas seluruh Mesir. Datanglah mendapatkan aku. Janganlah tunggu-tunggu. Engkau akan tinggal di tanah Goshen dan akan dekat kepadaku. Engkau serta anak dan cucumu, kambing domba dan lembu sapimu, dan segala milikmu. Di sanalah aku memelihara engkau, sebab kelaparan ini masih ada 5 tahun lagi, supaya engkau jangan jatuh miskin bersama seisi rumahmu dan semua orang yang ikut serta dengan engkau. Dan kamu telah melihat dengan mata sendiri, dan saudaraku Benyamin juga, bahwa mulutku sendiri mengatakannya kepadamu. Sebab itu, ceritakanlah kepada Bapa segala kemuliaanku di negeri Mesir ini, dan segala yang telah kamu lihat. Kemudian segeralah bawa Bapa kemari. Lalu dipeluknyalah leher Benyamin, adiknya itu, dan menangislah ia, dan menangis pula lah Benyamin pada bahu Yusuf. Yusuf mencium semua saudaranya itu dengan mesra, dan ia menangis sambil memeluk mereka. Sesudah itu barulah saudara-saudaranya bercakap-cakap dengan dia. Demikianlah firman Tuhan. Sidang jemaat sekalian, pembacaan kita yang kedua hari ini terambil dari Roma 11 ayat 25 sampai 36. Roma 11 ayat 25 sampai 36. Penyelamatan Israel. Sebab saudara-saudara, supaya kamu jangan menganggap dirimu pandai. Aku mau agar kamu mengetahui rahasia ini. Sebagian dari Israel telah menjadi tegar sampai jumlah yang penuh dari bangsa-bangsa lain telah masuk. Dengan jalan demikian, seluruh Israel akan diselamatkan. Seperti ada tertulis, dari Sion akan datang penebus. Ia akan menyingkirkan segala kefasikan daripada Yakub. Dan inilah perjanjianku dengan mereka, apabila aku menghapuskan dosa mereka. Mengenai Injil, mereka adalah seteru Allah oleh karena kamu. Tetapi mengenai pilihan, mereka adalah kekasih Allah oleh karena nenek moyang. Sebab Allah tidak menyesali kasih karunia dan panggilannya. Sebab sama seperti kamu dahulu tidak taat kepada Allah. Tetapi sekarang beroleh kemurahan oleh ketidaktaatan mereka. Demikian juga mereka sekarang tidak taat, supaya oleh kemurahan yang telah kamu peroleh, mereka juga akan beroleh kemurahan.
Sebab Allah telah mengurung semua orang dalam ketidaktaatan, supaya ia dapat menunjukkan kemurahan-Nya atas mereka semua. Oh, alangkah dalamnya kekayaan, hikmat, dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya, dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Atau siapakah yang pernah menjadi penasihatnya? Atau siapakah yang pernah memberikan sesuatu kepadanya sehingga ia harus menggantikannya? Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Demikianlah firman Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Jemaat Tuhan, kita berdiri untuk mempersiapkan diri kita untuk mendengarkan berita Injil dari kitab Injil Matius pasal 15 ayat 1 sampai ayat yang ke-20. Firman Tuhan, perintah Allah dan adat istiadat Yahudi. Kemudian datanglah beberapa orang Farisi dan ahli Taurat dari Yerusalem kepada Yesus dan berkata, "Mengapa murid-muridmu melanggar adat istiadat nenek moyang kita? Mereka tidak membasuh tangan sebelum makan." Tetapi jawab Yesus kepada mereka, "Mengapa kamu pun melanggar perintah Allah demi adat istiadat nenek moyangmu? Sebab Allah berfirman, hormatilah ayahmu dan ibumu. Dan lagi, siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya pasti dihukum mati. Tetapi kamu berkata, barang siapa berkata kepada bapaknya atau kepada ibunya, apa yang ada padaku yang dapat digunakan untuk pemeliharaanmu, sudah digunakan untuk persembahan kepada Allah. Orang itu tidak wajib lagi menghormati bapaknya atau ibunya. Dengan demikian firman Allah kamu nyatakan tidak berlaku demi adat istiadatmu sendiri. Hai orang-orang munafik, benarlah nubuat Yesaya tentang kamu. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Lalu Yesus memanggil orang banyak dan berkata kepada mereka, dengar dan camkanlah. Bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan orang, melainkan yang keluar dari mulut, itulah yang menajiskan orang. Maka datanglah murid-muridnya dan bertanya kepadanya, engkau tahu bahwa perkataanmu itu telah menjadi batu sandungan bagi orang-orang Farisi. Jawab Yesus, setiap tanaman yang tidak ditanam oleh Bapakku yang di sorga akan dicabut dengan akar-akarnya. Biarkanlah mereka itu. Mereka orang buta yang menuntun orang buta. Jika orang buta menuntun orang buta, pasti keduanya jatuh ke dalam lubang. Lalu Petrus berkata kepadanya, jelaskanlah perumpamaan itu kepada kami. Jawab Yesus, kamu pun masih belum dapat memahaminya. Tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu yang masuk ke dalam mulut turun ke dalam perut, lalu dibuang di jamban? Tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati, itulah yang menajiskan orang. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, persinahan, percabulan, pencurian,
sumpah palsu dan hujat. Itulah yang menajiskan orang. Tetapi makan dengan tangan yang tidak dibasuh tidak menajiskan orang. Demikian firman Tuhan, Kure Sumangak Puang. Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan. Selamat hari Minggu. Selamat menikmati persekutuan dengan Tuhan meskipun kita melaksanakan ibadah di rumah masing-masing. Tetapi kita yakin bahwa jangkauan kasih Tuhan sungguh tak terbatasi. Saudara-saudara, bahwa realitas yang terjadi karena pandemi COVID-19 saat sekarang ini kita masih dianjurkan untuk jaga jarak, memakai masker, memakai hand sanitizer, dan lain sebagainya. Semuanya itu bertujuan untuk bisa menghindarkan kita dari penyebaran COVID-19. Ada satu hal yang menarik yang biasa kita dengarkan ketika orang mengatakan, maskermu itu menolong aku dan maskerku menolong kamu. Luar biasa Bapak Ibu Saudara-saudara. Tetapi satu hal yang kita mau lihat bahwa meskipun kita masih berada dalam situasi yang sulit karena pandemi COVID-19 ini, tetapi tidak mengurangi rasa syukur kita di hadapan Tuhan. Kita bersyukur bahwa berbagai cara Tuhan mungkinkan untuk terus kita bisa melakukan pelayanan dan kita bisa berkomunikasi satu dengan yang lain. Satu hal lagi Bapak Ibu Saudara-saudara, bahwa saat sekarang ini kita sedang dalam suatu euforia, kebahagiaan, kembali memperingati hari bersejarah dalam perjalanan kehidupan bangsa kita. Hari kemerdekaan negara Republik Indonesia yang ke-75. Sudah 75 tahun negara ini merdeka, saudara-saudara. Besok, tepat tanggal 17 Agustus. Tentu berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Banyak hal yang dibatasi sekarang untuk kita bisa lakukan. Tetapi semuanya itu kita lihat dari perspektif iman kita bahwa kita layak untuk selalu mengucap syukur untuk kemerdekaan yang Tuhan sudah anugerahkan bagi bangsa ini. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, adapun tema pemberitaan firman Tuhan saat ini adalah pemeliharaan yang mendamaikan. Paaparakan tu mak pasikaelo. Penekanan kita dari bacaan yang pertama tadi, dari kitab Kejadian pasal 45 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-15. Di situ berbicara atau menceritakan tentang sikap Yusuf yang mau menerima kehadiran saudara-saudaranya. Yusuf memperkenalkan diri kepada saudara-saudaranya yang datang ke Mesir pada saat itu. Peristiwa itu membuat saudara-saudaranya merasa ketakutan. Tetapi Yusuf bangkit dan menenangkan hati mereka. Ketakutan oleh karena perasaan bersalah yang mereka telah lakukan terhadap Yusuf di masa lalu. Kita tahu saudara-saudara peristiwa itu. Peristiwa ketika saudara-saudaranya harus menjual Yusuf dan dibawa ke tanah Mesir.
Saudara-saudara, di antara kita sebagai jemaat mungkin kita pun pernah mengalami hal yang sama. Berada dalam situasi yang sama. Ketika kita pernah melakukan suatu kesalahan, kemudian kita merasa enggan, merasa takut untuk berjumpa dengan orang yang kepadanya kita pernah melakukan kesalahan itu. Entah itu orang lain, ataupun mungkin juga itu adalah kerabat, keluarga, atau orang dekat dengan kita. Apalagi saudara-saudara, kalau orang itu sudah punya jabatan, sudah punya kehebatan yang luar biasa, kesuksesan, punya harta yang banyak, kemungkinan besarnya adalah bahwa kita merasa enggan untuk bertemu. Kita dibayangi oleh rasa ketakutan. Dan itu yang terjadi saudara-saudara dalam diri dan kehidupan saudara-saudara Yusuf pada saat itu. Bahwa hal yang dikisahkan dalam pembacaan kita saat ini, saudara-saudara, ada hal yang sangat luar biasa. Ketika Yusuf menyambut saudara-saudaranya, menenangkan hati mereka dan menjelaskan tentang rencana Allah bagi mereka. Ayat 4 sampai ayat yang kelima. Dosa masa lalu yang timbul karena iri hati, yang disebabkan oleh kebencian, yang mengakibatkan keterpisahan serta perasaan yang sedih. Itulah suatu realitas yang terjadi antara Yusuf dan saudara-saudaranya. Tetapi kemudian saudara-saudara, bagian bacaan firman Tuhan saat ini menceritakan bahwa mereka dipertemukan pada saat terjadi kelaparan di Mesir. Pertanyaannya saudara-saudara adalah, hal apa yang dapat kita lihat, bahkan mungkin kita dapat teladani dari prinsip dan kehidupan Yusuf? Yang pertama, bahwa ternyata kita pun bisa menjadi orang yang dekat dengan Tuhan sama seperti Yusuf. Sebab ketika kita hidup dekat dengan Tuhan, maka kita dapat mengalami kasih-Nya. Kita dapat memahami setiap rancangan Tuhan untuk kebaikan kita, baik secara pribadi, kebaikan Tuhan secara pribadi, kebaikan Tuhan dalam lingkup keluarga kita, kebaikan dan kasih Tuhan dalam persekutuan jemaat maupun dalam kebersamaan dengan orang lain. Itu yang pertama. Yang kedua saudara-saudara adalah bahwa ternyata ketika orang dekat dengan Tuhan dan sungguh mengerti serta mengikuti jalan Tuhan, akan dapat memiliki kehidupan yang baik. Itu yang nampak dalam kehidupan Yusuf. Juga tentang kebesaran hatinya yang rela melupakan masa lalu yang pahit dan kelam, serta mengajak saudara-saudaranya agar melihat apa yang telah terjadi itu, apa yang telah terjadi di masa lalu itu merupakan bagian dari rancangan Tuhan. Memang saudara-saudara, terkadang sulit bagi kita untuk dapat memahami suatu peristiwa dari perspektif atau sudut pandang kita sebagai manusia dalam kaitannya dengan rancangan Tuhan di balik peristiwa-peristiwa yang terjadi itu. Sehingga tepatlah ketika Yesaya dalam pasalnya yang ke-55, ayat 8 sampai ayat yang 9, firman Tuhan mengatakan begini. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Artinya saudara-saudara bahwa terlampau sulit dan kadang terlampau susah kita memahami rancangan Tuhan itu seperti apa. Karena Tuhan sendiri mengatakan rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanku bukanlah jalanmu. Tapi meskipun demikian Bapak Ibu Saudara-saudara, bukan berarti bahwa
Tidak ada kemungkinan yang Tuhan anugerahkan, Tuhan mungkinkan bagi setiap kita termasuk bagi Yusuf yang bisa melihat peristiwa yang terjadi dalam kehidupannya sebagai bagian dari rancangan Tuhan. Lalu pertanyaan berikut saudara-saudara adalah, apakah kita saat sekarang ini sanggup untuk melakukan hal yang sama yang dilakukan oleh Yusuf? Saudara-saudara, apa yang kita lihat? Hal apa yang dilakukan oleh Yusuf, saudara-saudara? Dia memberikan pengampunan. Berbesar hati melupakan persoalan masa lalu. Kesalahan besar yang telah dilakukan oleh saudara-saudaranya kepadanya. Karena itu saudara-saudara, mampukah kita untuk melihat kehadiran Tuhan di dalam setiap peristiwa kehidupan yang kita alami? Baik pengalaman-pengalaman pribadi kita, pengalaman-pengalaman bersama dalam kehidupan keluarga dan jemaat, bahkan juga pengalaman-pengalaman bersama dalam komunitas yang lebih luas, saudara-saudara. Kita tahu kita ini adalah bagian dari masyarakat. Tentu banyak pengalaman-pengalaman yang terjadi, pengalaman-pengalaman spiritual yang terjadi dalam kehidupan kita, yang menuntut kita untuk mampu melihat kehadiran Tuhan di dalamnya. Tentu ini adalah suatu hal yang diperhadapkan kepada kita semua, selaku jemaat yang Tuhan kasihi di jemaat Tangerang ini. Mampukah kita untuk melakukan hal yang sama? Bisakah kita juga memberikan pengampunan bagi orang yang bersalah kepada kita? Meskipun kesalahan yang sangat besar telah mereka lakukan. Ini yang perlu kita renungkan, saudara-saudara. Kembali kita diajak melihat peristiwa Yusuf dan saudara-saudaranya, bahkan juga kalau kita baca secara keseluruhan sampai ayat yang ke-15 tadi, ada keterlibatan orang lain dalam hal ini, bapaknya, kerabat dan juga keturunannya, orang-orang yang ada di istana Firaun pada saat itu. Bahwa sungguh luar biasa pemeliharaan Tuhan yang sanggup mendamaikan setiap orang yang dikasihinya. Artinya bahwa Tuhan mengasihi Yusuf dan keluarganya. Pesan pentingnya bagi kita selaku jemaat Tuhan di tempat ini, bahwa ketika Tuhan memelihara kehidupan saudara, ketika Tuhan memberkati kehidupan, usaha, pekerjaan, dan pelayanan kita, ketika Tuhan mencukupkan setiap kebutuhan hidup kita, serta juga ketika Tuhan mengampuni setiap dosa-dosa dan kesalahan kita di dalam Yesus Kristus, maka kita mestinya melakukan hal yang sama bagi sesama kita, melakukan hal yang sama bagi orang lain. Tema kita hari ini berbicara tentang pemeliharaan yang mendamaikan. Mau mengarahkan kita untuk melihat bahwa hidup kita ini adalah kehidupan yang dipelihara oleh Allah. Dan ketika kita seperti yang ditekankan oleh Tuhan Yesus, bagian dari doa Bapa kami, saudara-saudara, dalam Matius pasal 6 ayatnya yang ke-12 dikatakan, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Firman Tuhan hari ini, saudara-saudara, sesungguhnya mau mengajak kita untuk berbesar hati mencabut akar pahit, berbesar hati menghilangkan kepahitan di dalam hati, seperti dendam dan amarah atau kebencian yang berkepanjangan. Sebab jika tidak, saudara-saudara, maka hubungan yang baik dengan sesama kita akan rusak, akan terjadi disharmoni, sehingga tidak ada kedamaian. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita percaya bahwa Tuhan Yesus menjadi jaminan pemeliharaan hidup kita.
Tuhan Yesus memberikan pengampunan bagi kita yang berdosa supaya diperdamaikan dengan dirinya dan juga kita diperdamaikan dengan sesama kita atau dengan orang lain. Hal yang sama juga dikatakan di dalam Roma pasal 25 Roma 11 ayat 25 sampai 36. Bahwa hanya dalam kasih-Nya Tuhan bersedia melupakan dosa-dosa masa lalu dari umat-Nya dan menyediakan masa depan yang penuh dengan harapan, memberikan pengampunan dan merancangkan kehidupan yang penuh dengan sejahtera. Seperti juga saudara-saudara, kita membaca tadi dalam Matius pasal 15 ayat 1 sampai 20. Yesus menekankan bagaimana memiliki hati yang tulus. Bagaimana kehidupan kita menjadi kehidupan yang siap untuk melakukan hal yang baik dan benar menurut pandangan Tuhan dan bukan menurut pandangan manusia. Sebab itu saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, tentu hidup ini akan menjadi lebih indah apabila kita membangun relasi yang baik, kerukunan yang dalam kehidupan yang terjalin dengan baik. Seperti Mazmur 133 yang telah kita baca tadi. Sebab ketika hidup diwarnai oleh ketegangan, perselisihan, iri hati dan kebencian, ketika hidup masih berada dalam persoalan akar pahit, firman Tuhan mau mengatakan pada kita bahwa ternyata itu adalah suatu sikap pemberontakan terhadap Tuhan. Mari saudara-saudara kita terus memiliki pengharapan. Kita percaya bahwa Tuhan kita Yesus Kristus dengan kuasa dan kasih-Nya yang sanggup memberikan pengampunan dan terus memelihara kehidupan kita sebagai umat-Nya. Dia adalah Allah yang selalu merancangkan hal yang baik, yang mendatangkan sukacita dan damai sejahtera bagi kita semua selaku umat yang dikasihi-Nya. Sekali lagi saudara-saudara mengingatkan bahwa belajar dari sikap Yusuf yang melupakan masa lalu yang kelam dan selalu meyakini bahwa rancangan Tuhan itu luar biasa yang sanggup memelihara dan mendamaikan keluarganya. Pesan firman Tuhan untuk kita semua. Pertama, mari kita bangun relasi yang harmonis, merawat kerukunan dan menghargai perbedaan yang ada, dan tetap menjadi saudara di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Yang berikut, miliki kesediaan untuk saling mengampuni, saling menopang dan saling menguatkan dalam kehidupan kita, saudara-saudara. Ada penggalan lagu yang sangat familiar yang sering kita nyanyikan bersama-sama dalam bahasa Toraja na kuasuste. Tasipagari mosiulu ilan allo katuanta. Ia kedenni tu tasisala salai. Saudara-saudara, pemeliharaan yang mendamaikan boleh terwujud dalam keluarga kita, dalam persekutuan jemaat di tempat ini, bahkan dalam kehidupan masyarakat yang lebih luas. Sebab kita ada sebagai bagian dari negara dan bangsa Indonesia ini. Kita punya tanggung jawab yang besar, saudara-saudara. Kita nikmati pemeliharaan yang Tuhan nyatakan bagi kita semua, yang sanggup mendamaikan kita satu dengan yang lain. Kita renungkan firman Tuhan. Bagian penutup dari pemberitaan firman Tuhan ini, kembali sekutip Mazmur 133 ayat yang pertama. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Kuasa Roh Kudus menolong kita semua, saudara-saudara, untuk selalu setia mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Serta kita mau melakukannya dalam realitas kehidupan kita bersama. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Sejenak
Kita renungkan firman Tuhan dalam saat teduh. Bersama-sama mari kita ungkapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Saya jemput sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Bersama-sama kita berdiri dan kita ungkapkan dengan sikap yang sungguh-sungguh tulus dan terbuka di hadapan Tuhan. Bersama-sama kita mengungkapkan pengakuan iman rasuli. Mari jemaat Tuhan, bersama-sama dengan seluruh orang percaya di muka bumi ini, pada segala abad dan segala tempat, kita bersaksi dan mengikrarkan 12 pengakuan iman rasuli sebagai berikut. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Sidang jemaat sekalian, kita masuk pada persembahan syukur. Marilah kita memberikan persembahan kita dengan mendasarkannya pada Bilangan 31 ayat 50. Sebab itu kami mempersembahkan sebagai persembahan kepada Tuhan apa yang didapat masing-masing, yakni barang-barang emas, gelang kaki, gelang tangan, cincin, meterai, anting-anting dan kerongsang, untuk mengadakan pendamaian bagi nyawa kami di hadapan Tuhan. Mengiringi persembahan, kita nyanyikan, terima kasih ya Tuhanku. Terima kasih ya Tuhanku atas hari pemberian-Mu, hari baru limpah rahmat dan dipenuhi oleh kasih-Mu yang curahkan pada umat-Mu, Kau curahkan pada umat-Mu. Terima kasih atas waktu yang Engkau tawarkan padaku, agar dalam masa muda aku belajar
Kita bersyukur dan mendoakan persembahan yang boleh kita persembahkan bagi pelayanan untuk kemuliaan Tuhan, dan kita akan nyatakan syafaat kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Kepadamu ya Tuhan Allah Bapa di dalam surga, kami nyatakan segala pujian dan ungkapan syukur kami. Kami boleh menikmati persekutuan di tempat ini. Persekutuan jemaat-Mu dalam lingkup pelayanan Gereja Toraja Jemaat Tangerang. Kami semua boleh mengangkat pujian kami, sebab Engkau layak untuk selalu menerima setiap persembahan pujian dari kami selaku umat-Mu. Dan juga Tuhan, kami mensyukuri kekuatan, kesehatan, dan kehidupan yang Tuhan anugerahkan ini. Tuhan memberikan kami kesempatan untuk membawa dan mempersembahkan persembahan syukur kami. Berkenanlah ya Tuhan atas persembahan yang telah kami persembahkan kepadamu. Kiranya semuanya ini boleh dipergunakan untuk menopang pelayanan demi pelayanan yang akan terus dilakukan dalam lingkup pelayanan gereja yang Tuhan hadirkan di tempat ini. Bahkan untuk pelayanan yang lebih luas lagi. Sehingga nama Tuhan, kemuliaan bagi nama Tuhan selalu dinyatakan. Ajar kami untuk terus menyatakan pujian dan syukur kami untuk semua berkat-berkat yang Tuhan anugerahkan kepada kami semua. Terima kasih Tuhan Bapa di sorga. Kami datang bersama-sama di hadapan-Mu. Kami berdoa untuk kehidupan keluarga masing-masing jemaat-Mu di tempat ini. Dalam situasi apapun yang dialami, sesulit apapun kondisi yang mereka hadapi, kami yakin Tuhan kami tidak akan membiarkan umat-Nya untuk larut dalam kegelisahan. Di saat-saat kami semua sebagai jemaat-Mu sedang bergumul karena pandemi COVID-19. Tetapi di balik peristiwa ini Tuhan, mungkinkan jemaat-Mu untuk terus melihat bahwa kasih Tuhan tak berkesudahan. Pertolongan Tuhan selalu nyata pada waktu yang tepat. Dan biarlah jemaat-Mu semakin kuat dalam iman dan pengharapan. Biarlah jemaat-Mu terus bertumbuh, bahkan berakar yang kuat. Sebagaimana kebenaran firman-Mu yang selalu menjadi topangan, pegangan dalam setiap langkah juang kami bersama dalam menapaki kehidupan ini. Terima kasih Tuhan. Kau telah menyapa kami hari ini. Engkau mengajarkan kami untuk boleh melepas pengampunan. Dan sungguh mensyukuri bahwa Engkaulah Tuhan kami di dalam Yesus Kristus. Yang menjaminkan keselamatan bagi kami. Yang menuntun kami, memberikan kami pemeliharaan. Sehingga kami boleh hidup berdampingan dengan orang lain dan sesama kami dalam suasana yang penuh kedamaian. Hidup dalam keharmonisan. Ajar kami Tuhan untuk tidak hanya mendengar firman-Mu lalu melupakannya. Tetapi kami mampu terus merenungkan firman itu dan mewujud nyatakan dalam setiap keberadaan hidup kami. Tuhan, kami berdoa untuk jemaat-Mu yang sedang bergumul karena sakit. Kami doakan Bapak Matius Lebang, Ibu Faulia Mangiwah yang sedang dalam pemulihan setelah operasi. Opa Jawa yang sementara dirawat di rumah sakit lagi Padada, Tanah Toraja. Kami juga menjangkau dalam doa syafaat kami Bapa. Saudara-saudara kekasih kami jemaat-Mu yang sedang bergumul dalam duka cita mereka. Dan juga kami bersyukur bersama dengan warga jemaat-Mu di tempat ini yang menikmati sukacita karena pertambahan usia di hari ulang tahun mereka. Tuhan Allah Bapa di sorga, kami berdoa untuk pelayanan majelis gereja, pelayanan ibadah-ibadah yang masih dilaksanakan secara online, pelayanan dalam lingkup diakonia jemaat, agar menjangkau umat-Mu, jemaat-Mu yang sungguh-sungguh mengharapkan sentuhan pelayanan diakonia. Bahkan kami doakan program layanan persembahan, agar semuanya boleh berjalan dengan baik, semakin diberkati oleh Tuhan.
dan semakin tergerak hati setiap jemaat-Mu untuk selalu membawa dan mempersembahkan korban syukur di hadapan-Mu. Tuhan Allah Bapa di sorga, kami berdoa untuk pelayanan gereja-Mu dalam lingkup jemaat secara khusus Gereja Toraja Jemaat Tangerang, dalam lingkup klasis Pulau Jawa, lingkup Sinode Wilayah 4, bahkan Sinode Gereja Toraja, juga gereja yang Tuhan hadirkan di Indonesia ini dalam lingkup pelayanan PGI. Tuhan berkati agar kami semua dimampukan untuk menyatakan suara kenabian di tengah-tengah pergumulan bangsa dan negara yang terjadi. Kami juga berdoa untuk pemerintah dan bangsa ini, agar semuanya tetap kuat dan sehat, terhindar dari paparan pandemi COVID-19. Bahkan terhindar dari berbagai macam bencana, persoalan dan pergumulan kehidupan yang bisa melemahkan iman dan percaya kami. Kami doakan tenaga kesehatan, tim relawan, serta satgas dan aparat negara dalam penanganan COVID-19. Tuhanlah yang menjadi penolong bagi mereka semua. Ada kuasa Roh Kudus yang terus menuntun mereka, sehingga mereka tetap melakukan peran dan tanggung jawab itu dengan baik, dan mereka juga tetap kuat dan sehat oleh karena kasih Tuhan mereka alami. Kami mensyukuri kemerdekaan negara kami, Tuhan, yang ke-75 tahun. Bangsa ini adalah bangsa yang Engkau anugerahkan, yang di dalamnya Engkau menempatkan kami sebagai umat-Mu, sebagai gereja, sebagai keluarga, bahkan sebagai pribadi yang boleh berkontribusi demi kemajuan bangsa dan negara ini. Meskipun banyak tantangan dan persoalan yang terjadi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Itu sebabnya kami datang memohon kepadamu Tuhan. Petunjuk kuasa dan kasih-Mu kiranya Engkau terus nyatakan. Sebab bangsa ini ada dalam kuasa dan kendali Allah sendiri. Pemerintah, bangsa dan negara kami Tuhan, kami tempatkan di hadapan-Mu. Kami mohonkan berkat-Mu, sehingga semuanya boleh melakukan peran dan tanggung jawab, baik selaku pemerintah pun kami sebagai masyarakat. Kami hidup berdampingan, kami hidup untuk saling mengasihi dan saling mengampuni. Dan ajar kami Tuhan, untuk selalu mengandalkan kekuatan dan kuasa-Mu. Terima kasih untuk semua yang boleh terlibat dalam pelayanan hari ini. Tuhan memberkati mereka semua. Ini doa kami Tuhan. Ini pujian kami, yang kami nyatakan kepadamu Bapa di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan kami dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Pengutusan dan berkat. Sidang jemaat sekalian, mari kita bangkit berdiri, kita nyanyikan Mazmur 133. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya bila saudara tinggal rukun damai bersama dan tetap erat. Itu mengundang selamat dan berkat, turun melimpah dan mengalir terus bagaikan minyak yang kudus. Saya jemput jemaat untuk berdiri. Pergilah dalam damai sejahtera Tuhan. Tetaplah berpegang teguh pada firman Tuhan yang telah kamu dengarkan saat ini. Peliharalah kedamaian di antara sesama, agar kedamaian terwujud dimanapun kita berada. Arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu
dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Kita tetap berdiri, menutup ibadah kita nyanyikan Serikat Persaudaraan. Serikat persaudaraan, berdirilah teguh, sempurnakan persatuan di dalam Tuhanmu. Bersama-sama majulah, dikuatkan iman, berdamai bersejahtera dengan pengasihan. Demikianlah ibadah kita pada hari ini. Segenap Majelis Gereja Toraja Jemaat Tangerang mengucapkan selamat hari Minggu, Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara yang Tuhan kasihi. Saya sangat bersyukur boleh diberi kesempatan untuk melayani pada saat ini. Dan sebagai hamba Tuhan, saya terus berharap Bapak Ibu sebagai jemaat di Gereja Toraja Jemaat Tangerang boleh melanjutkan kehidupan yang Tuhan anugerahkan ini dengan penuh sukacita. Tetap jaga kesehatan, dan tetap andalkan Tuhan di dalam setiap kehidupan. Terima kasih, selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati.